Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube Hilan Batin Channel. Dalam hal ini kita berada di program podcast bisnis, berbicara masalah cuan pokoknya. Nah, di samping kita sudah ada narasumber yang tidak asing lagi teman-teman sekalian di jagat maya situ, ya kan? Kita perkenalkan Kak Devi Ananda. Itu Kak Devi Ananda. Seperti apa sih Kak Devi Ananda ini? Cluenya langsung saja kita buka di YouTube ya teman-teman sekalian. Kita buka dulu di YouTube, teman-teman izin dulu sebentar. Devi Ananda, bentar ya, Devi Ananda official. Oke, siap. Nah, sebelumnya teman-teman bahwasanya Kak Devi ini kami ketemukan pada saat kami itu berbincang-bincang di kelas ya. Kami kan mengajar juga di kelas, kemudian juga kami memang berbicara masalah konten kreator, dalam hal ini YouTube ya. Udah ada temennya nih Kak Devi mengatakan, Pak ini Pak ada teman kami Pak, dia YouTuber yang Bapak lihat, wow, bukan Bapak yang kami lihat itu tuh wow, kalau kita lihat di sini ini sudah 254.000 ribu. Nah, jadi di sini kita akan berguru sama ahlinya. Sebelumnya kita akan persilakan kepada Kak Devi Ananda untuk perkenalkan dulu. Monggo Kak Devi. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Devi Ananda. Teman-teman bisa sapa aku Devi. Sekarang aku aktif mahasiswi di UIN Raden Kota Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Selain aku aktif kuliah, sekarang juga aku lagi aktif menjadi salah satu konten kreator di salah satu platform yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah YouTube saya dan alhamdulillah sekarang sudah punya 254.000 subscribers. Wow. Itu sih Pak. Siap Kak Devi. Jadi kita tidak salah mengundang orang. Ini sebenarnya sih berawal dari sebenarnya bincang-bincang Kak Devi, bincang-bincang hangat. Cuman kenapa kami kontenkan ini teman-teman sekalian, karena siapapun yang merasa berada di bidang itu, dia terwakilkan dari permasalahan kami. Kami juga kan bergerak di YouTube juga, tapi kalau dilihat dari konten Kak Devi ini teman-teman sekalian, antara langit dan bumi. Kami ada di buminya. Jadi kalau kita lihat di konten Kak Devi ini, bisa teman-teman lihat YouTube-nya Devi Ananda official, di situ bisa dicek ya kan. Rata-rata kontennya Kak Devi ini K semua tuh. Kalau menurut kami Kak Devi, kalau K itu anggapannya sudah booming lah, sedang meledak. Udah lumayan lah. Udah lumayan. Kira-kira Kak Devi, asal mulanya bikin YouTube ini gimana coba? Bisa disampaikan dulu lah. Oke, jadi untuk awal mula aku nge-YouTube nih. Jadi pada saat itu, pada tahun 2020, jadi aku ini konten YouTube mulai dari tahun 2020 pada saat di bangku SMA. Jadi pada saat itu ngerasa nih, pada saat itu anak SMA pada umumnya selain belajar pasti punya waktu luang. Dan pada saat itu sering banget yang namanya scroll sosial media. Dan kebetulan scroll juga si YouTube ini. Terus pas cari tahu info, ternyata di YouTube ini itu bisa loh kita itu mendapatkan penghasilan atau mendapatkan pendapatan setiap bulannya. Dan dari situ tertarik. Dan basically memang pada saat itu agak lumayan ngerti lah sama public speaking dan suka gitu tampil di depan umum. Udah ada basic nih, terus mikir, oh kayaknya enak nih kalau coba jadi YouTuber. Nah dari situ udah ada niat, ya udah tinggal kita aksiin aja. Aku mau jadi YouTuber, berarti apa yang harus dilakuin? Kita harus take video dan kita upload. Nah jadi pada saat itu untuk konten pertama yang benar-benar aku upload itu adalah konten musik teman-teman. Jadi aku pada saat itu emang hobi musik dan aku ada temen yang hobi musik juga, jadi collab sama teman-teman dan upload lah video pada saat itu pertama kali banget itu cover lagu gitu Pak. Aku testing beberapa video tentang cover lagu itu. Aku testing 1 video, 2 video, pas aku cek kok viewersnya ini masih sedikit masih puluhan, masih ratusan gitu. Terus mikir, aku sadar diri nih, kayaknya aku nggak cocok deh sama konten ini. Di keduanya, aku coba lagi untuk ganti tipe konten. Dan yang di kedua ini aku coba untuk
bikin konten seputar beauty vlogger. Karena pada saat itu lagi viral-viralnya banget yang tim-tim cewek itu hobi bikin masker wajah gitu. Jadi kebetulan dari situ pengen juga coba, dan pada saat itu bikinlah aku konten cara membuat masker dari bedak bayi dan aku upload. Dan itu tipe konten yang kedua berarti tentang kecantikan. Di situ aku nggak cuma upload satu video aja, aku testing, emang bener-bener aku try, aku coba untuk upload beberapa konten, terus pas aku cek lagi, kok viewersnya masih sedikit nih, kayaknya memang belum sesuai dengan permintaan dari audiensnya. Terus mikir lagi, kira-kira aku ini bisanya apa, aku pahamnya di bidang apa, aku sukanya di bidang apa. Nah, waktu di SMA itu aku lumayan ngerti nih sama tentang finansial, terus tentang Shopee, terus itu juga tentang small business. Nah, aku ngerasa mungkin apa yang aku alamin pada saat itu, aku ngerasa teman-teman butuh sama konten itu. Jadi waktu itu aku bikin konten seputar finansial dan seputar small business. Pas aku testing lagi, aku upload di channel YouTube aku, dan ternyata itu videonya lumayan meledak. Meledaknya itu masih kisaran 2000 viewers, tapi seenggaknya itu ada perubahan yang signifikan. Dari konten aku yang pertama-pertama aku upload yang cuma ratusan views, sekarang udah bisa sampai 2000 waktu itu. Terus aku mikir, oh berarti kayaknya penonton aku suka nih sama aku bikin konten yang seputar small business tadi. Udah tahu videonya mana yang rame, nah baru ditekunin di situ. Jadi di situ udah mikir, oh kayaknya cocoknya dibahas ini karena audiens sukanya sama video aku yang kayak gini. Dan akhirnya bikin konten nih yang konsepnya yang temanya sama seputar small business. Pas upload kedua videonya lagi, ternyata meledak ininya, viewersnya dan penontonnya banyak. Dan dari situ udah mengkonsistenkan diri kalau channel aku itu bahas seputar finansial, bahas seputar Shopee, TikTok, dan bahas seputar small business. Jadi dari dulu yang 0 subscriber sekarang udah bisa dapat ratusan ribu subscribers. Gitu sih Pak untuk awal mula perjalanan aku jadi content creator. Sempat juga mengalami pergantian konten-konten, dan emang kita harus sadar diri sama konten yang kita buat. Nah itu ya teman-teman, kalau bisa dirangkum, sebenarnya asal mula Kak Devi ini sama seperti halnya kami ya Kak Devi, ini izin sharing juga Kak Devi, mungkin Kak Devi nanti bisa langsung memberikan semacam review lah dari apa yang kami lakukan. Ya teman-teman sekalian, Kak Devi juga, kami mulai YouTube ini 2021 kalau tidak salah Kak Devi. Nah, asal mulanya itu pada saat masa-masa COVID, masa-masa COVID, kemudian semua pembelajaran itu dilaksanakan secara daring, kemudian dari Zoom, itu platformnya Zoom, dan itu bisa direcord. Nah itu hasil recordnya itu kami coba iseng-iseng Kak Devi, iseng-iseng taruh di YouTube. Ya asal mulanya itu hanya untuk setiap ada mata kuliah itu lagi, ya sudah tinggal di share aja linknya. Lama laun kayaknya kok bosen Kak Devi, habis itu mulai masukkan konten tentang daily activity, ya kan kayak gitulah. Habis itu masukkan lagi tentang review, unboxing, tutorial, sampai kepada yang saat ini teman-teman sekalian tahun 2023 ini Kak Devi, kami tuh ketemu nih konten yang emang benar-benar itu kayaknya aku banget lah. Cuma belum tentu ya, kalau di audiens belum tentu kan, menurut kita belum tentu di audiens, maka itu akan kita kulik di sini. Nah, itu konten seputar podcast Kak Devi yang kita lakukan sekarang ini, podcast. Nah, dan di podcast itu asal mulanya itu memang ada kegiatan kuliner Ramadan Kak Devi bulan 3 kemarin. Itu ada dari mahasiswa yang tag video, cuman dari kami juga izin untuk tag video juga di bawah kamera terus sendiri dan diedit. Kadang-kadang kalau di depan kamera itu teman-teman sekalian, apalagi tidak ada audiens di sini kan, kadang-kadang menurut kita kok kaku apa enggak sebagai macam kalau misalnya depan kamera. Alhamdulillah tidak, ya kita anggap itu sudah layak untuk diproduksi lah. Ternyata lama-lama laun untuk Kak Devi, kami itu episode itu kalau misalnya kami ada 2 tuh podcast teman-teman sekalian. Kak Devi juga podcast bisnis sama podcast edukasi. Itu 2 tim masih jalan. Podcast bisnis itu sudah sampai ini kita lakukan ini kurang lebih sampai ke episode ke-11.
11. Kalau misalnya konten obsesi itu sama, hampir sama 10 atau 11 itu salah satunya. Tetapi apa sih permasalahannya itu? Kak Devi juga minta tolong kasih masukan nanti ya kan, karena ini langsung dari ahlinya teman-teman sekarang. Karena kami sudah dapat podcast, tapi belum meledak di audiens. Nah itu, kira-kira Kak Devi bagaimana menyikapi YouTuber seperti kami yang masih merintis, mungkin juga teman-teman punya rasa yang sama, walaupun subscribernya sudah tembus 1.000, tapi belum bisa diajukan ke Google AdSense karena jam tayangnya itu belum mencapai 4.000 atau YouTube Short itu belum 10M. Nah kira-kira apa Kak Devi yang bisa dikritisi lah? Kalau untuk mulai bikin channel, kalau dari aku sendiri, gimana caranya bikin audiens itu tertarik ya sama video kita? Mungkin kalau untuk yang pertama, emang disesuaikan dulu sama minat kitanya itu apa. Bisa dari hal-hal yang kita suka itu apa, atau hal-hal yang kita kuasai itu seperti apa. Itu bisa dijadiin patokan untuk kita bikin konten. Karena kalau semisalkan kita udah suka sama hal itu nanti kedepannya ngejalaninnya juga itu bakalan enak gitu kan, nggak ada beban sama sekali. Terus kalau yang kedua itu menurut aku lebih ke penampilan juga sih. Jadi waktu kita bikin video nih, ini tambah lagi videonya video podcast ya Pak. Jadi menurut aku itu kan membranding seseorang ya, membranding orangnya gitu yang ada di dalam video itu. Jadi untuk penampilan itu kalau bisa harus tampil all out. Jadi gimana caranya? Ya kita mikir nih, kira-kira kita ini udah enak belum dilihat sama audiens. Jadi usahain prepare semenarik mungkin biar audiens itu betah nontonin video kita. Kalau aku, berhubung aku cewek, biasanya kalau aku bikin konten itu aku full make up. Itu bener-bener aku perhatiin dari atas sampai bawah, mulai dari jilbab, bajunya gimana, itu aku usahain aku tampilin semaksimal mungkin. Karena orang juga itu pasti betah gitu ya kalau nontonin orangnya itu rapi, terus itu enak dipandang kayak gitu. Terus yang ketiga, untuk settingan upload mungkin Kak. Jadi kalau dari aku sendiri, kalau aku upload video itu emang aku bikin videonya itu nggak terlalu panjang dan aku nggak suka bertele-tele. Jadi sebelum bikin video itu aku harus ngonsepin dulu kira-kira mau apa aja yang aku omongin supaya nanti konteksnya itu nggak keluar-keluar gitu dan videonya juga nggak terlalu panjang. Terus kalau dari aku sendiri, kalau untuk upload video itu kita harus paham sama dapur channel kita. Nah itu kita pahami analitiknya, kira-kira audiens kita itu buka YouTube itu di jam berapa. Nah itu ada analitiknya teman-teman di YouTube Creator Studio kalau di aplikasi. Kalau misalnya di Google itu ada yang namanya YouTube Desktop kan kalau untuk YouTube. Nah terus kalau untuk secara judul, kalau aku dulu aku selalu nyari referensi dari konten kreator yang sejenis. Aku bahas bisnis, berarti aku cari konten kreator lain yang bahas seputar bisnis. Nah, misal hari ini aku mau bikin konteksnya itu cara jualan di TikTok. Nah, aku cari dulu tuh di YouTube cara jualan di TikTok. Aku riset dulu judulnya yang mau aku bikin itu seperti apa. Kalau aku dulu pas pemula banget, itu aku bener-bener jiplak dari konten kreator lain. Misal hari ini yang aku bikin konten cara jualan di TikTok. Judulnya itu aku cari di YouTube cara jualan di TikTok, terus aku filter video mana yang penontonnya itu paling banyak. Ikutin aja judulnya dari awal sampai akhir, nggak apa-apa dijiplak aja dulu. Karena YouTube itu mesin pencari teman-teman, gitu. YouTube itu kalau orang nyari judul cara jualan di TikTok, ya mungkin video kita bakalan ditampilin sama YouTube. Itulah kenapa alasannya nggak boleh bikin judul yang asal-asalan dan nggak bisa bikin judul di YouTube itu yang kata kuncinya itu nggak jelas. Gitu. Jadi itu judul juga berpengaruh. Jadi aku gitu. Ya, aku jiplak dari konten kreator lain. Terus di bagian deskripsi itu juga menurut aku ngaruh. Di bagian paragraf awal itu kalau dari aku sendiri, aku masukin ulang judul yang aku bikin. Kuncinya, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kata kunci yang aku bikin itu lebih nampol lagi gitu ibaratnya. Karena YouTube kan mesin pencari ya.
Terus baru di bagian bawah dijelasin deskripsi dari video kita, singkat-singkat aja, tapi di paragraf awal itu isi aja yang emang sesuai dengan isi video kita. Kalau aku biasanya cari referensi di Google, gimana kata-kata yang bagus. Kalau aku hari ini bikin cara jualan di TikTok, berarti di deskripsi itu aku jelasin, di video ini aku bahas cara jualan di TikTok yang gampang, yang mudah, karena itu kan biasanya kata kunci yang orang cari gitu. Terus untuk thumbnail juga ngaruh sih kalau menurut aku, karena selama aku ngamatin, aku ngerasa thumbnail yang ngejreng itu lebih diminati. Kalau kayak gini Kak Devi, izin. Kalau kayak gini, ini kayak gini aja loh. Podcastnya kayak gini, thumbnailnya itu. Kalau dari awal kita udah tahu ini viewersnya masih kurang, coba Bapak cari channel yang bahas podcast juga, terus Bapak ikutin thumbnailnya dia. Atau bisa di ATM juga sih, amati, tiru, modifikasi kan. Jangan bener-bener ngejiplak. Tapi kalau untuk di awal-awal, cari aja referensi dan cari yang emang video dia itu meledak, terus kita uji coba di channel kita, kayak gitu. Karena YouTube nilai si content creator yang punya video meledak itu pasti dari judulnya juga, dari deskripsinya juga, dari thumbnail juga, dan itu udah lolos gitu ibaratnya, udah lolos dari tim YouTube, ya udah kita ikutin aja gitu. Aku dulu nerapin itu sih. Siap. Banyak teman-teman sekalian. Kami kira Kak Devi, sudah kita hanya sebatas bikin aja, nanti kemudian ya sudah, nanti pasti ada yang nonton. Ternyata bukan seperti itu teman-teman sekalian. Ini yang kami alami ini Kak Devi. Jadi asal mula YouTube itu teman-teman sekalian perlu teman-teman ketahui bersama. Kami iseng-iseng YouTube ya teman-teman. Sebelum ketemu podcast tuh Kak Devi, kami upload full film tanpa ada kita otak-atik lah. Itu viewersnya itu sampai berapa puluhan ribu Kak. Cuman itu kan bukan karya kita hanya repost ya, anggapannya hanya merepost. Ternyata pada saat didaftarkan AdSense, pada saat sudah sampai 1000 waktu itu, akhir bulan Mei kalau nggak salah itu sampai 1000, ternyata teman-teman ditolak. Jadi ini perlu teman-teman ketahui bersama, ini pengalaman kami pribadi ya, mungkin ada yang merasakan juga. Boleh kita itu menggunakan karya orang lain Kak Devi, cuman harus ada kita ubah di situ. Bisa jadi kalau misalnya film ya, bisa jadi kita menjelaskan tentang alur ceritanya Kak Devi, kita masukkan suara kita, itu tidak apa-apa. Itu di YouTube juga dijelaskan, tidak masalah. Itu malah bisa dimonetize itu. Tapi kan ada jeripaya kita juga di situ. Pada saat kami hapus Kak Devi film yang sudah berapa views sebagai macam itu, subscriber tidak ngaruh, tapi jam tayang yang ngaruh. Awalnya 13.000 jam tayang, dihapus itu jadi cuma 267 jam tayang. Jauh ya Pak ya? Jauh jomplang, puluhan belasan ribu jadi 200. Nah kemudian kami awal asal mula itu semangat bikin konten tuh kami itu bikin itu paling tidak tayang 2 kali dalam 1 minggu Kak Devi, Senin sama Kamis itu kan. Tiba-tiba kayak gitu kejadiannya, belum bisa ditolak AdSense kita tuh, down kami itu. Nah kira-kira Kak Devi kalau misalnya lihat YouTuber seperti kami down, bagaimana cara agar dia bisa kembali lagi? Kalau dari aku sendiri, kalau ini kan bahas engagement ya, itu interaksi kita sama audiens. Pasti kalau kita upload video itu ada masanya, video kita viewersnya rendah, video kita viewersnya sedang, terus viewersnya itu naik. Nah kalau misalnya lagi di fase down, menurut aku tetap konsisten aja dulu. Tambah lagi kalau konteksnya masih pemula, itu coba aja dulu untuk upload beberapa video. Tapi tetap emang harus dipelajari dari setiap video yang udah kita upload, dan kita harus analisa. Kalau misalnya kita udah 1 bulan udah ibaratnya itu upload terus lah, terus sama sekali nggak ada perubahan, itu benar-benar harus dievaluasi kira-kira kurangnya apa.
Kalau di podcast mungkin dari narasumbernya kurang menarik, Iya. atau topiknya juga kurang menarik, atau dari settingan uploadannya kurang maksimal. Nah ini kan ini kayak gini Pak ya, untuk secara thumbnail terus judul. Nah mungkin di kemudian itu bisa dicoba untuk diubah gitu. Dan patokannya cari referensi dari konten kreator lain. Iya. Gitu. Tetap harus konsistensi, dan juga harus kalau bikin video kita juga nggak boleh upload yang asal-asalan ya. Bener-bener harus bikin konten yang emang ada nilai jualnya dan harus ada value-nya. Kalau konten podcast berarti gimana caranya bikin orang itu dapat manfaat dari video yang udah kita bikin kayak gitu. Benar sih. Oke, langsung kami ini kayak sauti. Jadi teman-teman, ini Kak Devi juga ada dua teman-temannya. Kalau misalnya itu kata Kak Devi tadi ada kiblat di kita di situ. Kami podcast berarti kalau kami sendiri sebenarnya dalam hal thumbnail tuh Kak Devi sudah kami cermati. Kalau misalnya ya ada dua ini teman konten podcast yang kami condong ke sana, Deddy Corbuzier sama Denny Sumargo. Dalam hal thumbnail tuh mereka tuh mempertegas orangnya kanan kiri, kemudian tengah-tengahnya baru tulisan merah besar itu fontnya itu. Nah itu orang tuh jadi apa ini? Nah itu ya kalau menurut kami sebagai penontonnya tuh mungkin itu bisa diterapkan. Cuman Kak Devi pengennya kami sebenarnya di sini ada ciri khas. Oke, kita bisa kata Kak Devi tadi kan ada orang yang kita tiru ya. Cuman kalau misalnya kita kesana terus otomatis kita tidak ada identitas kan sebenarnya. Ya benar sih. Itu untuk menurut maksudku itu untuk pemula-pemula itu boleh dicontoh, tapi nanti kalau misalnya udah viewers kita udah naik, subscribers kita udah naik, nah itu kan kita ibaratnya nyari viewers dulu, nyari mau ngenalin diri kita dulu nih, kayak gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya udah lumayan agak naik, ubah. Oh iya. Pakai ciri khas kita. Ya berarti Kak Devi ini mengatakan bisa kita rangkum teman-teman sekalian. Ini langkah awal kita dalam hal kita tuh show up dulu. Show up dulu ke dunia maya, salah satunya di YouTube ya. Kita tuh terkenal tuh sebagai apa dulu? Membranding diri kan Kak Devi. Kalau misalnya kita sudah ada penonton, baru kita mulai menciri khaskan itu salah satunya. Itu kalau dirangkum pertama dalam hal penampilan. Itu kan mungkin bisa kami akan sesuai kan Kak Devi penampilan dalam hal ini punya kostum tersendiri ya, pakai jas, pokoknya tuh seperti hanya talk show atau sebagai macam itu Kak Devi. Yang kedua itu dalam hal judul yang digunakan, riset tadi kan Kak Devi kan riset kan ya, optimasi dalam upload video, mulai dari judul ya, thumbnail, deskripsi. judul, thumbnail, deskripsi itu lebih ke konten writer ya sebutan Kak Devi, ngisi itu ya, content writer kalau dalam hal misalnya deskripsi pekerjaan itu. Ya sih emang padahal Kak Devi sebenarnya kami menggunakan hashtag ini salah satunya menggiring ke sana Kak Devi. Ternyata belum efektif teman-teman sekalian. Jadi hashtag ini tidak serta-merta ya mendukung video kita tuh disentuh oleh orang lain. Kalau hashtag biasanya aku taruh di deskripsi. Tapi Kak Devi, ya sih kami kalau di deskripsi tidak gunakan hashtag, di judul cuman. Oh berarti ngaruh ya? Mungkin bisa diubah. Kalau ini awalnya udah di hashtagnya di judul, mungkin hashtagnya coba ganti di deskripsi. Oh iya. Terus dilihat kira-kira viewersnya lebih banyak yang emang di sini atau yang di deskripsi. Karena kalau dari aku kasih hashtag di deskripsi. Tidak pernah di judul? Nggak pernah. Kalau di judul full judul dan judulnya harus ada kata kunci. Iya sih benar-benar ya. Benar-benar. Karena YouTube itu adalah mesin pencari sama kayak Google. Iya tapi Kak Devi kalau misalnya kami lihat di YouTube Studio ya, rata-rata audiens yang mencari di kami ini di luar sana dari mesin pencarian. Itu salah satunya. Kalau misalnya dari internet itu sih jarang. Itu salah satu teman-teman kata kunci. Kalau misalnya dilihat-lihat apa yang lagi heboh sekarang, yang trending ya. Yang trending kemudian juga orang-orang yang benar-benar sudah punya nama. Narsumnya ya. Ya itu kan salah satunya kan. Salah satunya. Cuman ini Kak Devi balik-balik lagi kalau misalnya seperti kita yang pemula ini operasional itu dalam hal ya misalnya transportasi sebagai macam ya, tapi itu sebenarnya berkorban ya Kak Devi.
Tapi kalau untuk di awal-awal, menurutku cari yang narasumber yang emang kisahnya itu menarik gitu untuk dibahas. Oh, yang benar-benar itu menyayat hati ya. Kalau misalnya yang mengeluh apa yang sedih-sedih itu kira-kira laku nggak tuh Kak Devi? Dicoba aja sih, karena kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Iya. Soalnya kami belum ada konten yang sedih-sedih tuh. Ini gembira semua sih konten kami ini. Edukasi sama bisnis ya, itu salah satunya tuh. Itu ya tadi teman-teman, pakaian, kemudian juga penampilan, salah satu penampilan, kemudian juga dalam hal thumbnail, kemudian juga kata kunci, hashtag, deskripsi Kak Devi ya. Habis itu apa lagi tadi tuh ya? Apa lagi tadi Kak Devi? Sesuaiin sama konten yang kita sukai, sesuai sama keahlian kita, dan juga jangan males untuk cari sesuatu yang baru, karena kalau jadi konten kreator itu butuh ide-ide fresh gitu. Jadi harus banyak-banyak scroll sosial media yang lagi trending itu apa, nah bahas itu, jangan sampai ketinggalan gitu. Oh iya, berarti kayak konten apa tuh yang Putri Aryani ya. Kalau lihat buzzer bisa saja sih. Tapi rata-rata orang kalau kami lihat di YouTube reaction sih lebih. Disesuaikan sama konten kita aja Pak. Kalau misalnya tentang podcast berarti cari isu-isu yang sekarang itu apa yang lagi happening. Iya, masih tetap terkait dengan podcast. Iya. Berarti lebih kepada kayak bincang-bincang kayak gitu, tapi bahas topik apa ya? Itu kayaknya tetap lebih direlatekan dengan konten kayaknya lebih menarik gitu ya. Kalau misalnya bincang-bincang tapi ada topik yang tersendiri untuk bincang-bincang. Itu kayak menarik, bisa kita terapkan teman-teman sekalian. Kemudian Kak Devi, balik lagi ke tadi kayaknya itu sudah bisa kita rangkum ya, bahwasannya teman-teman bikin YouTube itu harus riset dulu. Iya. Karena kita ini kan sebagai apa ya? Anggapan jasa ya, anggapan jasa itu harus menampilkan sesuatu hal yang emang dibutuhkan oleh pasar atau audiens, salah satunya itu. Tadi Kak Devi, kalau kita lihat dari konten-konten Kak Devi ini, coba kita lihat langsung ya teman-teman sekalian, konten Kak Devi ini emang benar-benar apa yang relate sama orang yang mereka butuhkan, ya kan? Seperti hanya kayak apa Kak Devi? Bahas finansial ya. Kemudian TikTok yang ini happening banget sekarang kan, siapa gitu orang yang nggak tahu sama TikTok gitu kan. Oke, ntar kita coba cek dulu Kak Devi Ananda, kayaknya banyak konten Kak Devi ini. Ini kayak klik sini ya, ini ya. Nah di video nih, nah ini nih. Ini teman-teman. Jadi Kak Devi Ananda ini, Kak Devi Ananda emang benar-benar memberikan semacam rahasia, kemudian buka Ya, cara daftar aplikasi jual pulsa yang paling murah itu kata kunci ya Kak Devi. Aku riset dulu untuk nyari judulnya itu. Cara upload produk, kemudian cara kerja TikTok affiliate 36k, 102k, wow itu teman-teman. Coba kita balikkan lagi. Kayaknya sih memang Kak Devi tadi sudah memberikan tips and triknya bagi YouTuber pemula seperti kami juga. Bahwasanya untuk menghadirkan konten yang benar-benar diminati itu perlu effort yang besar ya Kak Devi. Iya. Tapi Kak Devi emang benar-benar nggak ada tim ya ini? Iya, masih sendiri. Bisa disesuaikan waktunya. Bisa, mau nggak mau ya kita harus. Iya. Nah, kemudian kita balikkan lagi, teman-teman pasti penasaran kan? Kita kan podcast bisnis. Cuannya di mana cuannya? Nah, baru kita bahas nih. Tadi kan tips and trick teman-teman sekalian. Sekarang cuannya gimana? Kak Devi mulai AdSense itu tahun berapa? Mulai AdSense tahun 2020 sih kayaknya. Itu subscribernya berapa? Kalau pada saat itu pasti melebihi 1000. Dan ada satu video yang meledak itu emang viewersnya sampai 200 ribuan. Jadi waktu itu langsung syarat monetisasi itu tercapai. Wow, jadi Kak Devi ini sudah silver button ya teman-teman sekalian, sudah 100 ribu kan, 100 ribuan silver button. Sekarang sudah 260 ya? 254 teman-teman. Kalau untuk habis itu berarti silver, gold ya? Iya, gold. Gold itu yang 1 juta? Oh iya, 1 juta. 1 juta 10. Ada lagi nanti. Dan diamond ya itu yang itu dari komunitas misalnya seperti itu. Kira-kira berapa uang yang masuk pada saat gaji pertama atau penghasilan pertama? Sebenarnya kalau bahas gaji itu rahasia negara sih Pak ya. Rentangannya. Tapi kalau mau di-spill, kalau untuk pertama kali banget, kalau YouTube ini kan gajiannya tuh 1 bulan sekali.
Gaji pertama yang aku dapetin itu kisaran 800 ribuan. Dan sekarang alhamdulillah udah meningkat sih Pak. 2 digit. Ya kalau sekarang alhamdulillah udah 2 digit teman-teman. Wow, 2 digit teman-teman. Waduh. Tapi ini Kak Devi, kalau kami lihat itu cari-cari juga, bahasanya untuk YouTube sekarang ini kayaknya minimal 1,3 dulu baru bisa dicairkan ya. Iya, dia minimal 1,3 ya, baru bisa dicairkan. Jadi kalau misalnya teman-teman penghasilannya belum sampai 1,3 belum bisa dicairkan teman-teman sekali. Itu perlu diingat bersama. Berarti sudah itu. Wow. Sudah dua digit. Berarti apa sih menurut kami Kak Devi ini nggak usah kerja lagi sih. Jadi konten kreatornya sudah menjanjikan Kak Devi ya. Itu salah satunya itu. Kira-kira Kak Devi dari penghasilan seperti itu apa sih yang sudah bisa dihasilkan? Kalau yang sudah dihasilkan, kalau untuk dasar-dasarnya untuk seorang mahasiswa punya penghasilan 2 digit ya sangat-sangat lumayan lah, intinya cukup untuk bayar kuliah atau sekedar untuk uang jajan sendiri, nggak jadi beban orang tua lagi. Itu yang dasar-dasar. Kalau untuk yang agak high dikit ya pasti kebeli handphone impian pastinya, untuk menunjang juga ya. Jadi konten kreator itu kan kita nggak boleh pelit sama alat-alat yang kita perluin. Jadi menurut aku juga investasi itu penting, tambah lagi kayak untuk beli peralatan untuk nge-YouTube, kayak beli kamera, beli ring light yang udah kelas profesional kan, terus beli handphone buat ngedit, itu udah kebeli sendiri sih ya. Dan kalau untuk peralatan elektronik di rumah kayak mesin cuci, TV, kipas angin segala macam itu udah aman sih dari uang YouTube ini. Dan kalau sekarang planningnya lagi pengen nabung aja dulu, pengen punya tabungan, insya Allah nanti tahun ini atau tahun depan kebeli properti kayak beli rumah atau beli tanah sih Pak gitu. Wow. Kalau kendaraan sudah? Kendaraan belum prioritas ya? Belum prioritas. Bukan ya? Belum bisa tapi belum prioritas. belum bisa. Belum prioritas. Jadi karena kan kita tuh walaupun punya uang kan harus ini Kak Devi harus dialokasikan sesuai sama ininya. Jangan sampai ini membutakan kita sesaat tiba-tiba nggak ada tabungan, itu salah satu. Karena kan Kak Devi juga membahas tentang finansial. Berarti tahu dong cara mengelola keuangan itu sendiri, itu salah satunya. Oke, berarti Kak Devi tetap harus dikembangkan lagi Kak Devi ini dari YouTube ini silver button kemudian gold sampai diamond, pokoknya sampai tak terhingga lah pokoknya. Itu kita harapkan kontennya Kak Devi ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Itu harapan kita, dan kami Hilang Batin Channel bisa ikut tuh agak jauh ya kalau ikut, tapi setidaknya ngekor lah di belakangnya, itu salah satunya ngekor di belakangnya. Nah kemudian Kak Devi apa ya, kalau TikTok main nggak Kak Devi? Karena kan di sini kayaknya ada konten tentang TikTok juga, tutorial. Kalau TikTok main, cuma nggak sefokus di YouTube. Kalau sekarang fokusnya masih di YouTube, tapi ini lagi berusaha untuk membangun TikTok juga sih Pak. Karena kan waktu ya, dikejar waktu. Karena di satu sisi juga masih kuliah, jadi ya disambi aja gitu teman-teman. Yang nggak memberatkan diri ini. Memberatkan diri sendiri gitu. Jadi kalau sekarang fokusnya masih di YouTube, tapi udah ada plan untuk ngembangin ke TikTok gitu. Siap. Jadi Kak Devi emang apa ya, mau ke platform lain, salah satunya di TikTok, karena di TikTok tuh ada namanya affiliate atau live dan sebagainya macam itu, bisa di salah satunya pundi-pundi cuan di sana juga sih sebenarnya. Jadi jangan sampai kita tuh berpuas diri. Karena Kak Devi, kami juga Kak Devi bukan hanya YouTube kami sebagai muarain, tapi juga kami ingin kembangkan di TikTok, kemudian juga di Instagram. Salah satunya rencananya mau didaftarkan ke Centang Biru. Cuma Centang Biru kan sarannya harus 10.000 kan? Iya. Nah 10.000 follower. Kami belum sampai ke sana. Kemudian Kak Devi kami juga sudah riset, sebenarnya podcast ini bisa masuk ke Spotify, musik noise sebagai macamnya itu muarain ke sana. Karena kan tipikal podcast seperti hanya radio kan sebenarnya kan, siaran radio. Cuman ini lebih kepada visual, ada orangnya di situ. Itu sih sebenarnya ada beberapa hal yang harus dicapai. Cuman terima kasih juga untuk Kak Devi atas waktunya yang sudah sudi menerima undangan kami yang masih di bawah ini ya kan. Dalam hal konten kreator kami perlu belajar banyak, karena
kita teman-teman jangan sampai kita itu berpuas diri ya teman-teman sekalian. Kita sudah terlanjur terjun di YouTube konten kreator, kita harus geluti. Ya kan, kita harus tetap optimis. Oke, ada kata Kak Devi tadi, ada fase-fase kita itu benar-benar down ya Kak Devi. Cuman bagaimana sih kita terus bisa membuat diri kita tuh bisa bangkit lagi. Jangan sampai teman-teman misalnya seperti kami nih, contohnya kami sudah sampai 1000 subscriber, sudah nggak mau lagi. Karena apa tadi? Sudah putus asa sebagai macam. Padahal sebenarnya teman-teman yang mengalami itu jangan sampai putus asa, karena kalau teman-teman putus asa berarti teman-teman tuh belum siap, belum selesai untuk bertarung. Baru siap perkakas, belumlah berperang sudah. Nah nggak berani aku. Nah itu salah satu teman. Pokoknya terus kita berjuang, karena kami seperti yang Kak Devi, kami juga timnya itu otomatis semuanya itu kami handle sendiri Kak Devi ya, dari kami sendiri sih, kami menyemangati diri kami sendiri pada saat down. Terus salah satunya kita minta suntikan semangat dari Kak Devi, sudah dikasih tahu tips and triknya, semoga bisa dikembangkan lagi Kak Devi. Juga kepada teman-teman semoga bermanfaat. Itu kira-kira. Mungkin itu saja Kak Devi. Nanti kalau misalnya ada yang tanya-tanya boleh langsung ke Instagram Kak Devi apa? Boleh, Instagram Devi Ananda 01. Nah, Devi Ananda 01. Dari 01 itu berarti ingin menjadi nomor 1. Dari nomor saja, dari angka itu menjadi cita-cita bersama Kak Devi. YouTube-nya sudah bermain, Instagramnya kok kayaknya itu Kak Devi ini memang di bagian ini ya, bujang gadis ya memang. Iya, kalau awalnya dari bujang gadis ya. Cocoklah kontennya sesuai sama itu. Teman-teman sekalian, apa yang dekat sama kita sih konten tuh? Kita tuh basicnya apa? Sudah tekun nih. Tapi perlu juga kata Kak Devi tadi, dia asal mulanya itu musik, riset, testing. Kira-kira kurang kan? Beauty vlog kurang. Ketiga ternyata ini sudah menemukan jati diri. Itu teman-teman sekalian. Seperti kami memang mau fokus ke podcast Kak Devi. Oke, yang lain tuh boleh lah. Yang lain tuh cuman sebatas ngisi-ngisi aja sih konten di situ. Cuman bisa nggak kayak gitu Kak Devi? Misalnya podcast terus ada konten seperti yang tutorial di dalamnya, bisa nggak? Kalau menurutku sih lebih baik dipisah. Oh, pisah channel ya? Karena podcast sama tutorial itu agak kurang relate sih. Iya benar. Nah itu teman-teman, ada apa lagi kan tipsnya? Berarti ini harus dipisah nih teman-teman. Punya kami. Kalau punya Kak Devi sudah harus dipisah lagi sih sebenarnya. Sebenarnya Kak Devi bisa aja sih dipisah dengan cara bikin yang lain ya. Cuman bukan yang ini Kak Devi-nya dipisah. Kami kira Kak Devi satu channel memuat beberapa program. Ternyata bukan kayak gitu ya. Enggak sih. Kalau menurutku tetap jalan di satu tema. Oh. Kalau tutorial ya tutorial semua. Kalau konten podcast, sebelumnya yang selain podcast, apakah kita hapus? Apakah kita biarkan saja di situ? Fokusnya mau kemana dulu? Kalau podcast berarti yang sebelum-sebelumnya itu kalau untuk testing konten nggak masalah. Nggak masalah ya, biarkan aja. Karena mau cari tahu dulu kan Iya. mana kira-kira video yang meledak itu yang mana. Karena aku dulu juga waktu testing konten video-video lama itu belum aku hapus. Pas udah nemu jati dirinya baru difokusin. Tapi dihapus nggak tuh? Dihapus kalau yang kemarin. Dihapus ini bahaya. Tapi bisa nggak Kak, kalau misalnya ini konten ini kita hapus terus kita upload ke konten yang sesuai sama temanya itu? Kalau diupload ulang di channel lain bisa. Bisa ya, nggak apa-apa ya. Berarti nanti akan bikin channel lain. Kayaknya itu channel. Tapi kalau misalnya channel yang pertama ini, misalnya kami Kak ya, Hilan Batin channel itu kayaknya nggak usah dirubah nama karena merubah nama itu kayak agak ribet ya. Berarti untuk channel baru ini paling namanya bukan Hilan Batin channel lagi tapi yang lain ya. Hilan Batin aja mungkin. Oh iya, atau Hilan Batin tutorial apa ya sebagai macam. Jadi seputar tutorial di sana semua. Benar-benar ya. Sebenarnya itu ini emas ini. Waktu yang tepat berbicara sama orang yang tepat tentang konten kreator. Tadi sudah dikasih tahu, oke, misalnya yang teman-teman kurang sependapat nih, monggo, tidak masalah kok, tidak sependapat tidak masalah. Cuman bagi teman-teman ingin mengikuti jejak dari Kak Devi Ananda, boleh dijalankan. Seperti yang kami akan mengikuti jejak dari Kak Devi Ananda. Itu salah satu buat teman-teman sekalian. Kira-kira Kak Devi, akhir dari pembicaraan kita, closing statement dulu bagi content creator di luar sana, monggo. Closing statement, tetap konsisten aja buat teman-teman. Tambah lagi yang mau mencoba. Kalau misalnya dari awal niat kalian pengen jadi YouTuber, ya udah langsung aksi aja. Niatnya udah pengen jadi YouTuber, lakuin. Jangan sampai nunda-nunda lagi.
Karena kalau nggak dicoba kita nggak bakalan tahu. Karena kalau nggak bakalan dicoba kita nggak akan bisa belajar dari kesalahan gitu. Siap. Tadi sudah ada kata kunci konsisten. Nah Ya. itu konsisten. Pokoknya itu apapun yang badai menghampiri, pokoknya kita harus bisa melewati. Karena itu adalah tantangan ya Kak Devi ya. Tantangan untuk kita tuh bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke Kak Devi. Sebelum ditutup kita akan ada jargon Kak Devi. Oh, boleh. Podcast bisnis ada jargon. Jadi hashtagnya tuh bisa jadi pengusaha kalau podcast bisnis ini. Tapi ada pergerakan tubuh yang harus kita lakukan. Ini sebagai pemanis dari video podcast bisnis ini. Jadi kalau misalnya kata-kata bisa tuh seperti hanya tekad seperti ini. Bisa, jadi itu seperti doa. Jadi pengusaha itu cuan seperti ini. Cuan. Nah itu bisa Kak Devi ya? Bisa Jadi pengusaha. Nanti kami bilang podcast bisnis bisa jadi pengusaha. Oke, siap itu pengusaha. Itu kira-kira itu karena itu apa ya? Doa bersama. Oke Kak Devi siap? Siap. Oke, podcast bisnis bisa jadi pengusaha. Oke, kami Mailen Bati beserta narasumber kami Kak Devi Ananda. Anda pamit undur diri. Semoga konten yang kami bikin ini bisa bermanfaat bagi sekalian. Kemudian kalau misalnya ada salah kata, kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.